Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Al-Mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matslubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, segenap jamaah ta'lim yang dirahmati Allah, wabil khusus segenap pengurus DKM, para tokoh masyarakat, alim ulama, para pejabat pemerintah, wabil khusus Bapak Ketua RW 01 Bapak Jono atau Bapak Mulyadi, Ketua BPD, para pemuda yang saya hormati, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang insya Allah kita semua mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah summa alhamdulillah. Kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan, memberikan karunia kepada kita, mengumpulkan kita di tempat yang baik ini dalam rangka ta'lim. Tentunya kita berharap semoga Allah mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari mara bahaya, dan semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, mari sama-sama kita melanjutkan ya kajian kita pada pagi hari ini. Ya, temanya masih ya berkaitan dengan lapang dada ya. Kenapa ini kita ulang-ulang ya? Karena lapang dada itu adalah merupakan kunci kehidupan ya. Jadi lapang dada itu berkaitan dengan kesuksesan kita hidup di dunia maupun di akhirat. Merupakan pola kehidupan ya, atau sebuah pola kehidupan untuk menjadikan hidup kita bahagia ya. Karena hubungan antara lapang dada dengan apa? Dengan ketenangan itu sangat erat ya, dengan perasaan lega, kemudian juga bahagia ya. Dan lapang dada juga bisa berkaitan dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya ya, kalau dada kita sempit ya, hati kita susah ya, ini hidup kita menjadi tidak tenang ya. Hidup kita menjadi apa? Menjadi penuh dengan beban ya, jauh dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi perlu kita pelajari, perlu kita pahami ya, karena hasilnya adalah sebuah ya kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa dalilnya? Ya, dalilnya kita tahu dalam surat Toha ayat 28 sampai ayat 25 sampai 28 ya.
Yang ini merupakan doa Nabi Musa alaihissalam yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya. Yang bunyinya tadi, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Suka dibaca enggak ba'da salat? Setiap ba'da salat, ya. Ya Allah, lapangkanlah, ya, dada saya, wa yassirli amri, dan mudahkanlah urusan-urusan saya, ya. Karena memang kita manusia, ya, Bapak Ibu. Manusia udah pasti banyak apa? Banyak urusan, ya, banyak persoalan, ya. Banyak apa? Banyak permasalahan hidup, ya, yang kita hadapi, gitu kan. Jadi ini sebuah pola bagaimana cara untuk menyelesaikan persoalan itu, ya. Kalau kita melihat kepada urutan doa Nabi Musa tadi, yang ketika kita punya masalah, bahkan masalah itu menumpuk, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita minta dulu sama Allah? Ya. Yang pertama tadi apa? Ya Allah, lapangkan dada saya, ya. Ya, luaskan hati saya, ya, tenangkan jiwa saya itu, ya. Padahal kita punya masalah, ya. Nabi Musa itu adalah nabi yang paling banyak persoalan hidupnya, ya, pelik, ya, penuh apa? Penuh tantangan, ya. Tapi ketika dia minta sama Allah, dia tidak minta, ya Allah, ya, selesaikan masalah saya, tidak. Tapi yang apa? Yang dia minta, ya Allah, lapangkan dada saya, gitu. Sehingga dengan lapangnya dada, persoalan-persoalan itu akan mudah, ya, diselesaikan. Akan ada jalan keluarnya. Nah, ini urutan, ya, dalam Al-Quran seperti itu. Jadi jangan dibalik, gitu kan? Jangan dibalik, gitu kan? Ya. Kita menyelesaikan dulu persoalan, ya, tapi dalam kondisi apa? Panik, dalam kondisi nggak tenang, ya. Coba kira-kira selesai itu masalahnya, ya. Selesai sih, cuman lama. Tapi ketika kita dihadapi dengan ketenangan, ya, kelapangan dada, insya Allah solusi itu akan kelihatan dan akan cepat, ya. Tempo hari, ya, saya contohkan seperti kita kehilangan barang, gitu kan. Ketika kita kehilangan barang, kalau kita dalam kondisi panik, apa namanya, kondisi tidak tenang, gitu kan, ya, padahal sesuatu yang hilang itu ada di hadapan kita, itu tidak terlihat, ya. Jadi ketika kita dalam kondisi tenang, ternyata barang itu ada di hadapan kita, gitu kan. Nah, ini Bapak dan Saudara sekalian, jadi jangan dibalik, ya. Jadi sekali lagi, ya, bahwa manusia itu pasti, ya, akan berhadapan dengan namanya masalah, ya. Kata Syekh Ibnu Atha dalam kitabnya Al-Hikam, ya, beliau mengatakan la tastaghriqu wuqu'al adza, ya. Ya, kata Sayyidina Atha, kamu, ya, jangan merasa heran, ya. Jangan merasa aneh kalau dalam hidup ini, ya, kamu pasti menemui yang namanya persoalan, namanya masalah, ya, rintangan, cobaan, ya, itu pasti, gitu kan, ya, dan merupakan satu keniscayaan, gitu kan. Karena memang itu, ya, kata Ibnu Atha, itulah, ya, aslinya dunia seperti itu. Jadi watak asli dunia itu seperti itu, ya. Kan kita tahu bahwa ad-dunya, ya, darul bala, ya. Dunia itu adalah tempatnya cobaan, ya. Dunia itu adalah tempatnya ujian, ya. Kalau nggak mau dicoba, kalau nggak mau diuji sama Allah, ya, nggak mau menghadapi persoalan hidup, jangan ada di dunia, ya. Nggak usah hidup, ya. Kembali lagi kemana? Kembali lagi ke alam ruh, kan nggak bisa, ya. Kita sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk hidup di alam dunia ini yang penuh dengan cobaan, ya, yang penuh dengan ujian, yang penuh dengan rintangan. Hadapi itu, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 214, ya,
Jelas-jelas Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga begitu aja, gitu kan? Kalau bahasa kitanya begini, Pak, ya. Lo kira masuk surga itu gampang begitu, ya. Istilahnya ujuk-ujuk masuk saja begitu, gitu kan? Ya. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, ya. Padahal kamu belum diuji. Padahal kamu belum merasakan apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh orang-orang sebelum kamu, ya. Apa yang dirasakan, yang dihadapi, ya, oleh orang-orang sebelum kita, ya. Sebelum Rasulullah diutus, banyak sekali umat-umat yang mendapat cobaan. Apa kata Allah? Masathumul ba'sa'u, ya. Mereka yang ditimpa kemelaratan, wadharra'u, ya, dan penderitaan, wazulzilu, dan goncangan-goncangan, ya, goncangan-goncangan kehidupan, ya. Jadi ini sebuah keniscayaan, Pak. Jadi setiap manusia, ya, makhluk hidup yang bernama manusia pasti, ya, akan menghadapi namanya ujian hidup. Cuman ya ini bertingkat-tingkat ujian hidupnya, jadi nggak sekaligus dikasih goncangan, gitu kan. Ada ujian yang masih tahap level 1 seperti pada urutan ayat tadi, ya, apa, ya, masathumul ba'sa'u, ini level 1, ya. Ujiannya yang masih ringan, ya. Apa itu? Ditimpa kemelaratan, ya, kurang harta, gitu kan, ya. Kemudian nggak punya duit, gitu kan, pekerjaan susah, gitu kan. Apalagi sekarang, ya, kita sedang menghadapi persoalan apa, politik, ekonomi, ya, macam-macam, gitu kan. Serba susah, harga-harga mahal, cari duit agak susah, gitu kan. Nah ini masathumul ba'sa, ini level 1. Pasti, ya, manusia akan menghadapi persoalan seperti ini. Terus meningkat ke level kedua, wadharra'u, ya, dan penderitaan. Ini lebih berat, ya, dari yang tadi. Jadi ujiannya bukan persoalan ekonomi saja, gitu kan, keluarga, ya, kemudian apa, masalah fitnah dan sebagainya, ya. Dan puncaknya, bapak-bapak dan saudara sekalian, dalam hidup ini pasti kita akan mengalami yang namanya wazulzilu, goncangan hidup. Nah ini level apa? Level paling dahsyat ini, pasti, ya, pasti kita akan mengalami itu, ya, wazulzilu, ya, dan goncangan hidup, ya. Jadi turbulensi kehidupan, ya, itu pasti kita akan menghadapi sebagai manusia. Cuman barangkali judulnya aja yang beda-beda, gitu kan. Makanya kita jangan merasa bahwa saya ini adalah, ya, orang yang paling menderita, ya. Enggak seperti tetangga, enggak seperti teman-teman saya, saudara-saudara saya, gitu kan. Ya, padahal belum tentu, ya. Yang mereka rasakan mungkin malah lebih apa? Lebih parah daripada kita, gitu kan. Jadi hanya judulnya aja, ya. Terkadang kan kita melihatnya apa, Pak? Rumput tetangga lebih hijau, ya, terlihat lebih hijau. Jadi kita hanya melihat yang apa? Yang baik-baiknya saja, yang positif-positifnya saja. Coba sekali-kali lihat, ya. Ya, walaupun misalkan tetangga kita penghasilannya besar, lihat, ya, tagihan listriknya berapa, beda nggak dengan kita, gitu kan, ya, beban hidupnya lebih berat, gitu kan, ya. Makanya kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap manusia pasti akan mengalami badai, ya, badai kehidupan, goncangan kehidupan, gitu kan, ya. Dan misalkan usia kita ini baru masih di bawah 40 tahun, ya, itu mungkin belum mengalami goncangan, ya, tapi lihat, ya, ke sana, gitu kan, itu pasti akan ada goncangan. Dan apa, badai itu, ya,
itu bukan sekali dua kali Bapak Ibu, gitu kan? Ya. Badai kehidupan itu selama manusia masih hidup, ya. Setiap satu badai kita telah lalui, pasti badai yang lain akan apa? Akan menunggu, gitu kan? Akan datang. Ya, makanya kata A.A. Gim, ya, pernah saya baca dalam bukunya, ya. Jadi hidup itu bukan hanya sekedar menunggu badai berlalu, gitu. Karena kan ada satu konsep bahwa badai pasti berlalu, kan. Tapi bukan hanya sebatas itu, ya. Tapi kata Agim, hidup itu ada apa? Ya, bagaimana kita bisa enjoy, ya. Bagaimana kita berlapang dada, ya. Bagaimana kita bisa menari-nari, ya. Di tengah-tengah badai kehidupan yang sedang kita alami itu. Artinya apa, Pak? Walaupun cobaan menimpa kita, ya, ujian bertubi-tubi, tapi tetaplah kita tersenyum, gitu kan? Tetaplah tenang. Justru kalau kita ya, kalau kita hadapi dengan dengan sempit dada, ya, dengan tidak menerima, ya, maka justru itu tidak akan menyelesaikan sebuah persoalan, ya. Jadi intinya lapang dada. Cuman permasalahannya Bapak, ya, bagaimana sih supaya supaya kita bisa berlapang dada, itu aja. Bagaimana caranya supaya hati kita itu lapang, itu, hati kita itu plong, ya, hati kita itu tenang dan sebagainya. Tentu jawabannya apa? Jawabannya harus latihan, Pak. Kata kuncinya harus latihan. Karena lapang dada itu adalah sebuah kemampuan, ya, sebuah skill, ya, yang harus yang harus dilatih, gitu kan. Kalau nggak dilatih nggak bakal bisa lapang dada, begitu, ya. Kan misalkan kita kan manusia itu ada dua unsur, ada unsur raga, ya, dan jiwa, ya. Olahraga berarti ya yang diolah, yang dia latih raga, ya, supaya badan kita sehat. Ini kalau urusan lapang dada yang diolah ya, jiwa, hati, ya. Itu harus dilatih karena memang lapang dada itu sebuah kemampuan, ya, atau sebuah skill, ya, untuk bisa menghadapi kehidupan dengan penuh ketenangan, gitu kan. Jadi batinnya, gitu kan, yang harus kita olah, yang harus kita latih supaya supaya batin kita menjadi lapang. Ya, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala itu membobot ibadah, ya, itu lebih berat ibadah batin. Jadi ibadah itu ada dua, Pak. Ada ibadah fisik, ada ibadah batin. Itu nilainya di sisi Allah, ibadah batin itu lebih berat daripada ibadah fisik. Ya, contoh misalkan sholat, ibadah fisik kan, ya. Tapi ketika sholat itu niatnya salah, niatnya melenceng, gitu kan. Kalau niat urusan apa? Urusan batin, gitu kan, ya. Kayaknya susah benar itu, ya. Ketika sholat itu untuk menjaga hati supaya tetap konsisten, ya, khusyuk, gitu kan, susah sekali, gitu kan. Kalau sekedar ruku sujud itu bisa, gitu, ya, mudah, gitu kan. Jadi terkadang Allah membobot, ya, ibadah batin itu lebih berat daripada ibadah batin itu lebih berat daripada ibadah zahir, gitu kan, yang berupa ibadah fisik. Nah, itu makanya dalam proses belajar sehingga menjadi sebuah ilmu itu harus melalui 3 tahap, Pak, ya. Pertama adalah tahu, ya, yang kedua mau, dan yang ketiga mampu, ya. Tahu, mau, mampu, gitu kan. Nah, ketika kita hadir di majelis talim, ya, itu itu belajar. Prosesnya apa? Baru tahap tahu. Jadi sehingga dengan kita duduk di majelis talim, kita tahu sabar itu seperti apa, begitu, ya. Tapi mau nggak kita bersabar, gitu kan, ya. Kemudian setelah mau kita bersabar, kira-kira mampu nggak kita bersabar, gitu. Sama dengan lapang dada juga. Oh, ternyata lapang dada itu begini, gitu kan. Dari tidak tahu jadi tahu kita. Tapi mau nggak kita berlapang dada, ya? Karena lapang dada itu penting berkaitan dengan kehidupan manusia, ya.
maka kita mau. Tapi persoalannya mampu enggak gitu. Nah, di sini ya Bapak-bapak dan saudara sekalian ya, kita mau cari jalan keluarnya ya. Bagaimana sih kita bisa berlapang dada? Kalau cari jalan keluar berarti kita harus apa dulu, Pak? Masuk dulu, gitu kan? Ya, setelah di dalam baru keluar kan, gitu kan? Jadi kalau kita misalkan cari jalan keluar, kita sendiri yang masih di luar terus, ya nggak bakal ketemu. Kita cari penyebabnya gitu kan. Apa sih yang menyebabkan dada kita sempit gitu kan? Apa sih penyebab ya? Apa namanya dada kita ini terasa gimana ya, dongkol dan lain sebagainya, tidak tenang gitu kan? Nah, kita cari dulu penyebabnya ya. Nah, di dalam satu buku yang disusun oleh Agim ya, beliau menyebutkan ada 5 ya. Ada 5 hal yang menyebabkan dada kita menjadi sesak ya. Jadi sesaknya dada itu ada 5. Ini mudah-mudahan kita tidak ada pada diri kita gitu kan. Apa itu ya? Yang pertama ya adalah kita suka meratapi ya masa lalu ya, menyesali sesuatu yang sudah terjadi. Ini biangnya, Pak ya. Pokoknya kalau kita miara ini ya, saya yakin hidupnya tidak akan bahagia gitu kan ya. Jadi nyesel terus gitu kan yang sudah terjadi, padahal kita ini manusia gitu kan. Allah berkuasa ya, apapun yang terjadi pada diri kita sebagai hambanya, sebagai makhluknya, itu sudah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Berarti kita tinggal tinggal menerima qadarullah, itu sudah menjadikan takdir Allah. Yang sudah terjadi ya sudah gitu kan, jangan disesali ya. Allah hanya nyuruh ambil pelajaran, ambil ibrah dari kejadian-kejadian yang sudah berlalu, jadikan itu sebagai pelajaran gitu, bukan untuk bukan untuk disesali gitu kan. Makanya kata ahli bahasa ini, tolong nih 2 kata ini jangan dipakai dalam kehidupan kita. Apa itu? Andaikan ya, jikalau, itu gak usah dipakai itu ya. Itu akan akan berpengaruh kepada kepada kejiwaan kita ya. Dan itu kata-kata yang paling disenangi sama sama setan gitu. Andaikan gitu kan. Bahkan perkara-perkara kecil saja kalau kita pakai itu kata andaikan, ini bisa bisa membuat dada kita sesak gitu kan ya. Pak Nur misalkan dia mau kondangan gitu kan ya, ke Jakarta ya, pas lewat gang itu ada 2 jalan gitu kan, kiri kanan, diambil kiri ya. Begitu ngambil kiri, pas udah agak jarak jauh, kira-kira 1 kilo, itu macetnya luar biasa begitu ya. Nyesel kan dia tuh, andaikan tadi lewat kanan, pasti nggak macet seperti ini. Itu nggak boleh, itu hal yang kecil saja. Apalagi perkara-perkara besar ya, menyesali anak kita misalkan sekarang, kalau misalkan dulu anak saya di pesantrenin gitu kan, saya didik dengan disesali terus itu ya, itu nggak bakal mencari solusi gitu, malah itu akan memperberat ya persoalan-persoalan kita gitu kan. Udah, itu sudah qadarullah, sekarang lakukan apa yang terbaik sekarang ini ya. Masa lalu udah ya, kubur aja dalam-dalam, jadikan itu sebuah pembelajaran untuk ke depan, untuk kehidupan yang datang. Kan kata Nabi dalam hadisnya, ajaban li amril muslimin gitu kan, inna amrahu kullahu khair ya. Sungguh luar biasa ya, sungguh menakjubkan perkara-perkara yang menimpa orang-orang mukmin itu. In asabathu syarra syakara. Jika orang mukmin itu ditimpa suatu kebaikan, syakara, maka ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kan ya. Fakana khairal lahu, maka itu lebih baik darinya
Kemudian yang kedua, wa in asabathu syarrahu wa in asabathu dharra'u ya sabara. Jika yang menimpa adalah sesuatu keburukan, ya, ketidakbaikan, ya, sabara, ya, maka ia sabar, fakana khairul lahu, maka itu lebih baik daripada dia, itu kan. Jadi semua persoalan hidup, permasalahan itu harus disikapi dengan positif, itu kan. Maka hasilnya akan positif begitu. Kan kalau orang Sunda itu apa? Punya falsafah gini ya. Kalau kita kena apa sesuatu gitu kan, misalkan kena musibah, tetap aja diucapkan apa? Alhamdulillah gitu ya. Cuman lecet gitu kan, jatuh dari motor tadi. Ya, itu cuman lecet, masih alhamdulillah gitu kan. Ya, pati ini masih apa? Masih utuh gitu kan. Kemudian patah kakinya, itu juga masih alhamdulillah gitu, masih hidup dan seterusnya gitu. Bahkan masih hidup aja ya, sudah meninggal aja juga masih alhamdulillah. Artinya masih apa? Bangkainya masih ada. Tempo hari misalnya tetangga saya gitu kan ya, ketika kecelakaan, jangankan apa namanya, nyawanya gitu kan ya, bangkainya saja tidak kelihatan gitu, tidak ada gitu kan. Jadi selalu disikapi dengan positif, insya Allah hasilnya juga akan positif. Ma'asyiral muslimin, jamaah ta'lim yang dirahmati Allah ya. Jadi dalam hidup ini kita akan mengalami yang namanya episode ya, episode kehidupan ya, babak-babak kehidupan. Jadi hidup itu dinamis, jadi tidak diam aja begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tilkal ayyamu ya nudawiluha bainan nas. Kata Allah ya, kami akan pergilirkan ya, kami akan ganti di antara manusia itu ya, pertukarkan antara kejayaan dan kehancuran gitu kan. Jadi dalam hidup ini enggak mungkin orang yang ada di atas selamanya berada di atas ya, enggak selamanya manusia menjabat ya, enggak selamanya badan kita sehat, enggak selamanya kita punya duit gitu kan ya. Nah ini pasti ada episode-episode gitu kan. Nah itu harus dihadapi ya, dihadapi dengan ridha, karena itu merupakan sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Waktu masih gagah gitu, kayaknya saya akan sehat selamanya gitu. Pas usia sudah 60 ke atas itu mulailah. Jangankan 50 ke atas, ya jangankan 60 ke atas, 50 ke atas saja sudah mulai itu ya, penyakit-penyakit gitu kan. Enggak selamanya orang itu didekati orang, ada masanya, ada saatnya dijauhi orang ya. Kadang-kadang sekarang dipuja-puja gitu kan ya, dipuji-puji ya, disanjung-sanjung, ada masanya ya, nanti akan dikucilkan. Itu harus diterima sama kita ya, dengan apa? Dengan lapang dada ya. Makanya sesuai dengan apa, i'tikad ahli sunnah wal jamaah gitu kan, kita ini setiap hari, setiap saat harus sering-sering mengucapkan kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula ya. Raditu, aku ridho, aku ikhlas ya, billahi rabba ya, Allah sebagai Tuhanku ya. Tuhan itu apa? Menciptakan, mengatur, merawat gitu kan, menentukan gitu kan. Jadi tidak hanya sebatas dibaca, tapi harus kita apa? Harus kita pahami, harus kita jiwai ya doa tersebut ya. Jiwai dengan apa? Dengan betul-betul gitu kan ya. Jadi apapun yang kau putuskan, apapun yang kau takdirkan kepadaku, asalkan engkau ridho padaku ya Allah, aku pun ridho ya. Makanya ketika kita berdoa sama Allah ya, ketika kita minta sama Allah, doa sama Allah, kemudian Allah kabulkan ya. Ya, orang yang ridha pasti apa? Pasti senang gitu kan.
Ketika ya kita minta kepada Allah tapi tidak dikasih sama Allah, maka Allah pilihkan yang lain, ya kita harus lebih apa? Lebih bahagia, lebih senang, ya. Karena kalau yang pertama itu pilihan siapa? Pilihan kita, ya. Yang kedua pilihan Allah. Kita minta, ya Allah jadikanlah saya orang kaya, tapi Allah berikan kita miskin, ya harus lebih senang, ya karena miskin itu pilihan siapa? Pilihan Allah, dan Allah ya tidak akan salah ya memilihkan untuk hambanya. Bisa jadi dengan sebab miskin ya hamba tadi akan mudah menjalankan ketaatan kepada Allah sehingga memudahkan masuk surga, gitu kan. Jadi belum tentu ketika Allah memberikan sebuah karunia berupa harta benda itu baik. Belum tentu Allah ketika memberikan cobaan, kesengsaraan, kesusahan itu adalah merupakan murka Allah. Mungkin itu merupakan rahmat Allah yang akan menghantarkannya mudah jalan ke surga, ya. Jadi itulah ya jalan keluarnya apa Pak, ya. Jadi kita harus apa? Ikhlas, ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ya, jadi nama latihannya apa Pak? Nama latihannya adalah ridho dengan ketentuan Allah. Insya Allah hati kita akan menjadi lapang, gitu kan. Terus yang kedua ya, yang bikin hati kita sesak, yang bikin dada kita sempit ya. Yang kedua adalah mencemaskan hal-hal yang akan datang, mengkhawatirkan ya masa depan, gitu kan. Cemas, takut ya, wah ke depan ini gimana ya gitu, apakah masih bisa makan nggak anak-anak saya, gitu kan. Dipikirin, gitu kan, padahal duit megang ya, tabungan ada, gitu. Jadi yang belum terjadi sudah dipikirin, gitu kan ya. Nah ini juga bisa menyebabkan apa? Sesak dada kita, ya, yang menyebabkan sempit dada kita, itu mencemaskan hal-hal yang belum terjadi, gitu kan. Dalam hal penyakit juga sama Pak, ya. Kita misalkan ya pernah ya saya alami, ya ini terus terang saja, ketika saya di bawah tenggorokan di sini nih ada benjolan dikit, gitu kan. Kayak gitu, pegang-pegang nggak keras itu, ya itu karena kita panik, gitu kan. Wah jangan-jangan, ya akhirnya ya karena dalam kondisi panik, dalam kondisi khawatir, gitu kan, kita ke dokter umum, gitu kan. Padahal setelah dilihat oleh dokter itu, ini mah cuman cuman bentol biasa, gitu kan, nanti dikasih olesin salep juga hilang, gitu kan. Ya itu ya akibat apa? Akibat kita khawatir, ya, mencemaskan, ya, padahal itu belum tentu terjadi, gitu kan. Itu adalah merupakan pangkal daripada sesak dada kita, ya. Jadi yang memang itu kerjaan setan, ya, bapak-bapak dan saudara sekalian, yang namanya itu was-was, keraguan, ya. Jangan-jangan, gitu kan. Ibu juga sama tuh, ya. Harus apa? Harus dihilangkan tuh, ya, perasaan semacam itu. Ketika suami ibu misalkan berangkat kerja, pamit, gitu kan, ya. Hati itu harus diikhlaskan, ya. Jangan punya prasangka yang bukan-bukan. Jangan-jangan laki saya nanti di kantor gini-gini, gitu, di tempat kayaknya gini-gini. Nah ini, ya, ini alasan-alasan yang tidak mendasar yang membuat hati seseorang menjadi apa? Menjadi sesak, ya, menjadi sempit. Nah ini semuanya adalah pekerjaan setan yang namanya setan was-was. Makanya setan was-was, penyakit khawatir ini lebih berbahaya, gitu kan, daripada apa? Daripada tukang sihir, ya. Makanya contohnya di dalam surat An-Nas, ya, di surah Al-Falaq, ya, untuk berlindung kepada Allah dari gangguan tukang sihir cukup kita satu kali berlindung, qul a'udzu birabbil falaq. Tapi ketika kita berlindung dari was-was, ya, itu sampai 3 kali.
berlindungnya kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi saking berbahayanya ya, apa namanya, bisikan setan ini ya, kekhawatiran itu ya. Misalkan contohnya ada seseorang yang ingin hijrah, yang ingin pindah dari sebuah pekerjaan yang penuh subhat ya. Ada sebuah pekerjaan misalkan ya di suatu perusahaan gajinya gede ya. Kerjanya enak, kerjanya enteng begitu. Siapa sih yang nggak mau ya? Kerjanya enteng, ringan, tapi gajinya gede. Tapi pekerjaan itu subhat ya. Apa namanya, banyak sekali penyimpangan ya. Dan kita merasa ragu gitu kan, wah ini halal nggak gitu kan ya. Jadi katakanlah tempat itu tempat maksiat, kita kerja di situ, kita ingin pindah ya, karena kalau nanti ada hadis Nabi mengatakan la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin, tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari barang yang haram. Ini selama ini saya cari rezeki, ngasih makan anak istri dengan apa? Hasil di sini yang haram itu. Saya mau pindah, mau cari pekerjaan yang halal. Kira-kira gampang nggak Pak pindah itu? Enggak, sulit ya. Pertama oleh setan akan dibisikkan ke hati kita, jangan, ngapain lu pindah gitu kan? Udah di sini enak. Nanti anakmu makan apa kalau gajinya nggak cukup begitu ya. Dibuat apa? Dibuat ragu ya, dibuat was-was oleh setan ya. Itu contoh ya. Jadi apa nama obatnya, jalan keluarnya ya daripada kekhawatiran ya, mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi? Nama latihan jiwanya adalah pasrah diri kepada Allah ya. Atau dalam bahasa itunya adalah tawakal ya. Tawakal tu 'alallah ya. Hal-hal yang bisa kita lakukan ya, kerjakan, lakukan ya. Tapi di luar kemampuan kita, di luar kendali kita, kita pasrahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ya, dada kita akan menjadi lega. Bapak Ibu, kalau kita ngawasin anak 24 jam bisa enggak sehari semalam? Bisa enggak? Ya, enggak bisa. Tapi usahakan ya, lakukan sebatas kemampuan kita ya. Sisanya kita apa? Kita pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, titip anak saya ya Allah, jangan sampai mereka terkontaminasi dengan pergaulan-pergaulan bebas gitu ya. Tapi tetap kita awasin gitu kan. Tapi nggak mungkin kita ngawasi 24 jam gitu kan. Maka sisanya kita pasrahkan karena itu di luar kemampuan kita. Ya, Bapak ya, ada petani gitu kan ya. Petani misalkan nanam singkong gitu kan ya. Kemudian pertama adalah mengolah tanah, memilih bibit ya, kemudian juga ditanam, terus disiram, dipupuk ya. Setelah itu apa? Tawakal, pasrahkan kepada Allah karena kita nggak mungkin bisa numbuhin ya. Ya, itu di luar kemampuan kita, di luar kendali kita ya. Makanya tawakal itu bukan pasrah Pak, bukan pasif, tetapi harus aktif ya. Kita sakit nih ya, tawakal aja sama Allah ya, nanti juga Allah yang nyembuhin gitu kan ya. Itu ada nggak tawakal? Belum ada, karena belum ada usaha, belum ada ikhtiar gitu kan ya. Kalau sakit apa? Berobat, ikhtiar. Kita harus ngikut sunatullah. Apa itu sunatullah? Hukum sebab akibat ya. Orang pinter akibat dari apa? Belajar. Ini termasuk hukum alam. Kita ikutin dulu hukum alamnya Allah gitu, sunatullah. Baru tawakal. Jangan langsung tawakal, ya Allah saya pasrah kepadamu, mau mati-mati gitu, mau hidup-hidup gitu kan. Tapi nggak berobat gitu, konyol itu ya. Itu berarti apa? Tawakal yang keliru, tawakal yang salah ya. Tawakal itu adalah aktif ya. Buktinya kalau kita berangkat dari rumah gitu mau menuju tempat pekerjaan, kita katakan doa bismillahi tawakkaltu Allah, tapi nggak berangkat diem baik. Bukan tawakal itu ya.
Jadi tawakal itu adalah berusaha keras gitu kan, mengikuti sunatullah, ikhtiar, kerjakan apa yang kita mampu, lakukan apa yang kita bisa, di luar kendali kita, di luar kemampuan kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini akan menjadi apa Pak? Akan menjadi solusi wa ufawwidu amri ilallah dalam Al-Qur'an, dan aku serahkan semua perkara-perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mulk surat Al-Mulk tawakal itu bergandengan dengan iman. Kira-kira ada enggak ketawakalan kalau enggak ada iman, kalau enggak ada kepercayaan? Jadi harus bergandengan dengan kepercayaan. Enggak mungkin kita memasrahkan sesuatu kepada Allah kalau Allah kita tidak yakini Allah akan menyelesaikan persoalan kita. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Qul huwar rahmanu wa amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Dialah Allah yang maha pengasih, saya percaya kepadanya, saya beriman kepadanya, Allah pasti akan menyelesaikan persoalan kita. Sama dengan begini Pak, ketika kita menitipkan sesuatu barang kepada tetangga atau kepada teman, nggak mungkin kita nggak percaya sama teman itu. Misalkan saya titip HP saya ini ke Bapak gitu kan, kira-kira kalau kita nggak percaya nitip nggak mungkin gitu kan. Maka kita harus yakin dulu Allah akan membantu kita, Allah akan menolong kita. Itulah yang menjadi apa? Yang menjadi penyebab kita bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga yang menyebabkan dada itu sesak adalah tidak menghargai atau tidak menikmati masa kini, gitu kan, atau waktu-waktu yang sedang kita jalani. Coba kalau kita pikirkan, kita renungkan masa yang lalu yang udah disesali, yang akan datang dicemaskan, yang ada malah nggak dinikmati, lengkap sudah, penderitaan hidupnya, gitu kan, Abdolu sengsara, gitu kan, menyesali yang sudah terjadi, mencemaskan sesuatu yang belum terjadi, dan tidak menikmati apa-apa yang sedang kita lakukan, yang sedang kita alami, lengkap tuh Jadi kalau yang ketiga ini insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan yang datang, yang namanya adalah syukur, gitu kan, jalan keluarnya. Mungkin sampai di sini kajian kita tentang kajian tauhid atau keimanan, yang bertemakan bagaimana kita bisa berlapang dada. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau bertanya yang kaitan dengan tema ini, silahkan. Kalau nanti pertanyaannya saya bisa jawab, insya Allah saya akan jawab. Tapi kalau saya nggak bisa jawab, saya minta waktu untuk dijadikan PR, gitu kan, karena terus terang saya juga masih dalam proses pembelajaran. Demikian, silakan Bapak dan Ibu yang mau bertanya. Alhamdulillah, kajian pada pagi hari ini hal yang menjadikan hati kita sempit, yang menjadikan hati kita menjadi kurang nyaman, namanya toksik, gampang marah, gampang tersinggung, gampang segalanya. Jadi temanya sangat baik, berlapang dada, karena orang yang Allah memberikan rezeki kepada orang berlapang dada. Kalau hatinya sempit, hatinya penuh kebencian, hatinya penuh duka, itu rezekinya juga berkurang. Makanya ketika rezeki datang pada orang yang berlapang dada, dan itu juga menjadi poin penting bagi kita, rezeki akan datang pada orang yang berlapang dada.
hidup itu masalah kedewasaan. Jadi dimanapun, jangankan di forum, di organisasi, di manapun itu ada masalah. Jangankan itu di keluarga kita pun ada masalah. Apa yang jadi masalah ketika kita tidak bisa menerima masalah itu? Nah, itu salah satunya adalah berlapang dada yang tadi disampaikan oleh guru kita. Jadi ada 5 masalah, namun baru 3 yang disampaikan beliau. Yang pertama adalah meratapi masa lalu, mencemaskan hal yang akan datang, dan juga tidak menikmati masa kini, artinya tidak bersyukur. Karena kita pernah disalahkan orang, kita pernah dizolimi orang, kita pernah dihianati orang, dan juga semua orang pernah mengalaminya. Allah menciptakan kita untuk bertumbuh, bukan mengeluh. Kalau kita terjadi mengeluh tapi tidak bertemu, yang terjadi adalah selalu sempit dada kita, selalu sempit hati kita. Mungkin itu saja. Dan kalau ada pertanyaan dari kalian, silakan. Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya, dan mohon maaf pada teman-teman yang mungkin merasa jenuh karena kalau yang bertanya saya sering bertanya, karena memang ingin tahu Pak. Kalau kita ibaratkan hidup ini kan seperti bola, dekat ditendang, jauh dikejar, disurati lagi. Jadi masalah kehidupan ini memang sangat kompleks Pak. Apalagi kalau kita sering-sering mengikuti kajian, barangkali dada kita akan lapang. Karena setiap kali ada masukan, ada konsumsi yang bisa dikonsumsi oleh lingkungan. Tapi kadang-kadang yang kecemasan itu Pak, ya mungkin selalu ada seperti kita membebaskan anak kita, walaupun anak-anak kita ini sudah dewasa gitu Pak, sudah punya anak gitu, kita memang selalu merasa cemas karena kita khawatir anak-anak kita sepeninggalan kita itu apakah dia masih berpegang teguh pada ajaran-ajaran Islam, ataukah nanti, karena memang ya tantangan kehidupan ini sangat besar gitu. Apakah kekhawatiran itu bisa bisa ditolerir itu oleh Islam atau tidak? Dan itu barangkali Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu. Ada yang lainnya atau langsung dijawab? Ya. Baik, langsung aja saya jawab ya, insya Allah nih ya. Mudah-mudahan nanti penanya puas gitu kan. Jadi begini Pak ya. Sebetulnya perasaan cemas itu adalah sesuatu hal yang boleh, wajar ya. Selama perasaan cemas itu adalah tidak berlebihan. Bahkan ada kecemasan yang diperbolehkan dan dianjurkan oleh agama. Ya, seperti apa yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah yang bernama Utsman bin Affan. Apa kata Utsman bin Affan? Ya, hammud dunya ya zulumatun fil qalbi wa hammul akhirat nurun fil qalbi. Kecemasan dalam urusan dunia itu merupakan pangkal kegelapan di dalam hati. Sedangkan kecemasan untuk urusan akhirat itu merupakan nur, cahaya di dalam hati. Jadi boleh Pak ya, boleh kita punya perasaan cemas ya, cuman yang diperbolehkan itu kecemasan yang berkaitan dengan urusan-urusan akhirat gitu. Kalau urusan dunia yang wajar aja lah cemasnya gitu, khawatirnya yang wajar. Tapi kalau untuk urusan akhirat ya itu bahkan itu baik dan dianjurkan, termasuk kecemasan masalah anak saya gitu nanti gimana, karena bagaimanapun juga anak merupakan tanggung jawab orang tua dunia dan akhirat ya. Bahkan kecemasan itu akan menjadi apa?
akan menjadi satu energi ya. Buat apa? Buat berlomba-lomba melakukan amal soleh. Ya Allah, saya khawatir amal saya belum banyak, sementara dosa saya ya ngelidak gitu kan, ya banyak ya. Bagaimana nasib saya nanti di alam barzah ya, di alam kubur, bagaimana nasib saya nanti di akhirat gitu kan. Ya Allah, boleh nggak? Bahkan dianjurkan itu ya. Ya begitu Pak ya. Jadi kecemasan dalam urusan akhirat justru malah itu positif, bagus gitu ya. Itu kira-kira jawaban saya ya. Barangkali ada yang lain atau barangkali ada yang mau menambahkan begitu. Silakan. Karena tidak ada pertanyaan lain, mungkin waktunya sudah ini ya. Barangkali kita saja karena ada pertanyaan lagi ya, lanjut dengan doa. Mari Bapak dan saudara sekalian, karena pengajian kita sudah selesai, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah bisa menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah ada. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala sadatina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yamin wa kafi majidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik ya zal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil akhwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfuna biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha shawiyat min jamil khairati bil hayati wa badal mamati rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutma'innah tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna'u bi 'ata'ika. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.